يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bagaimana nanti kalau sampai waktunya sholat, kalau kita imam sama Pak Marfani gimana? Kan sendiri lah, nanti hati-hati menjaga jalannya kan, yang sampai imam orang lain. Ana ikut di situ karena sebagai wakil 4. Ana usulkan kita beri kesempatan beliau untuk imami, karena memang beliau datang ke sini untuk membuktikan bahwa kita itu sudah paradigma baru. Tapi dibantah sama wakil 4 dan pengurus yang lain. Oh, tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau pusat sudah mengalah diimami sama orang luar, itu nanti daerah-daerah ya ikut. Begitu. Akhirnya suara saya kalah, Pak. Kalah. Nah, jadi begini saja katanya. Peserta musyawarah mengatakan, nanti kalau tiba waktunya sholat, sebelum iqomah, Pak Mauludin supaya sudah siap di pengimaman. Sudah berdiri pengimaman, kalau sudah siap baru qomat. Maksudnya ya nutup, yang sampai ada celah untuk Pak Kiai bisa imami. Nah, alhamdulillah mereka syukur karena waktu itu beliau Pak Ma'ruf itu tetap tausiah. Jadi masjid sudah azan tetap tausiah, jadi mereka gembira, alhamdulillah gak imami. Gak imami sampai mau isya baru selesai. Jadi begitu kejadiannya pertama. Kemudian saya sebagai wakil 4 merasa bahwa ucapan saya insya Allah sudah didengar karena sudah wakil 4. Maka kalau ada santri yang ngobrol-ngobrol 4 mata begitu, saya beri masukan bahwa orang Islam di luar kita itu juga orang Islam. Mereka juga punya jatah masuk surga. Gitu. Tapi tolong untuk pribadi dulu, jangan disebarkan. Kalau sampai disebarkan, wah ini jamaah bisa geger. Rupanya ganti orang bertanya, ada yang nggak sabar, Pak. Jadi mereka pulang di kampungnya itu menyampaikan bahwa Pak Mauludin itu wakil 4 punya pengertian seperti ini, sudah menyalahi mangkul, ya, ngantai ijtihad dan seterusnya. Jadi ada 8 daerah yang langsung laporan bersamaan, yang intinya bahwa wakil 4 Mauludin sudah tidak sejalan dengan keamiran. Maka pada Februari 2008, malam Sabtu mau daerahan, saya disidang. Langsung ambil sendiri Pak Abdul Aziz Sultan Aulia, didampingi KU pusatnya Pak Yusuf Thohir, kemudian wakil 4-nya 3, Pak Kasmudi, Pak Syukur, Pak Solihun, ditambah 5 orang dari Pak Hubungi. Nah, jadi laporan dari daerah itu dibacakan pada saya. Ini Mas Mauludin, ada laporan-laporan dari daerah. Sampai itu memberikan keterangan kepada jamaah yang bertolak belakang dengan apa yang sudah berjalan dari Abah, dari Pak Nur Hasan dan Pak Dohir, dan sekarang ini. Yang pertama sampai mengatakan bahwa orang luar itu juga bisa masuk surga. Wah, ini keterangan yang sangat membahayakan. Ini bisa bikin jamaah ini murtad. Begitu. Sampai menyatakan bahwa boleh makmum dengan orang luar. Waktu saya dikirim mencari sanad qiraat sab'ah di Kuala Lumpur, saya bertiga, Pak. Saya,
Rahman Abdillah, kemudian Pak Abdul Hamid. Jadi kami mendapatkan talaqi dengan Syekh Sayyid Husain As-Sobbah Al-Misr selama 4 bulan. Itu kita bertiga tidak pernah makmum dengan beliau ini, dengan Sayyid Husain ini. Padahal guru kita. Karena masih kafir ya. Masih kafir. Kita ambil sanadnya, tapi kita tidak pernah makmum dengan beliau. Bahkan yang terakhir itu Sayyid Husain As-Sobbah kita bawa ke rumah Sabil di Kelang, di pelabuhan. Itu kita syukuran di situ, mulai ba'da asar menjelang maghrib itu kita boyong beliau ke situ, ya kita hidangkan yang adalah pokoknya supaya beliau bisa semangat gitu. Nah, kita kenalkan ini tahun-tahun kami dari Indonesia, tenaga kerja di sini banyak yang kerja di sini, ribuan orang. Nah, keluarlah mereka salaman sama Syekh. Kemudian sampai maghrib nggak ada yang ikut sholat berjamaah, hanya kita bertiga, hanya murid-muridnya. Saya tanya setelah sholat, itu teman-teman kamu tadi yang banyak nemuin saya, kemana kok nggak sholat berjamaah? Wah, bingung juga kita jawabnya. Oh ya, saya itu mereka lagi sibuk persiapan untuk acara syukuran ini. Oh, nggak bisa begitu. Sholat ya sholat. Syekhnya marah sampai ngancamnya, kalau saya tahu teman kalian nggak sholat, saya nggak mau datang ke sini. Nah, kita rayu lagi sampai syekhnya agak turun, redah marahnya gitu. Nah, Mbak Daisa kemudian ditunjukkanlah bahwa inilah sanad anak-anak kalian yang kalian kirim ke sini untuk belajar talaqi qiraah sab'ah. Ya, kita syukur pada beliau, kita sekitar jam 10 kita antar kembali ke apartemennya. Setelah itu kita ulang lagi sholat isya. Saya bertiga ulang lagi sholatnya. Ya kita enggak sih karena kita musafir alasannya gitu. Begitu Pak. Nah, jadi waktu saya mengutarakan itu, saya yakin bahwa wakil 4 itu sudah punya derajat yang tinggi, ucapannya sudah bisa didengar, ternyata masih terbantahkan juga. Ya. Jadi itu dianggap merusak jamaah. Merusak jamaah. Nah, jadi saya Februari mulai sudah tidak punya kegiatan apa-apa, sudah bukan wakil 4, bukan pagu bumi, tidak boleh imami, tidak boleh tasmi anak-anak, nggak boleh hubungan, diputus total hubungan dengan santri itu. Jadi kegiatan saya hanya dari rumah ke masjid, sholat makmum. Dan sholatnya di masjid kali. Iya, kan saya masih di kompleknya. Ya. Komplek, ya. Jadi saya masih diberi kesempatan 4 bulan untuk berpikir supaya bisa tobat. Gitu. Tobat nasuha, mencabut semua pernyataan itu. Saya istikharah, minta kepada Allah hidayah. Alhamdulillah hati saya itu tambah kuat Pak ya. Artinya saya nggak takut diancam, nanti hidup di mana itu nggak takut. Ada kekuatan. Ya. Saya ingat bahwa di belakang saya itu umat. Ya. Kalau saya menyesatkan mereka, saya tidak siap tanggung jawab. Jadi akhirnya Juni minggu pertama perdarahan, anak dipanggil lagi. Jadi ditagih, Mas Mauludin sudah cukup diberi waktu 5 bulan untuk berpikir supaya bisa tobat nasuha. Kok sampai sekarang nggak tobat-tobat? Apa memang sampean ya sudah yakin dengan apa yang sampean katakan itu? Setelah selesai semua disampaikan alasan-alasannya, ya saya utarakan, memang apa yang saya katakan itu saya yakin betul. Saya menjadi jamaah dari kecil tahun 2009. Saya ketemu dengan Pak Nur Hasan, ketemu dengan Abah, saya bayar kepada Abah. Sampai hari ini saya ingin agama yang lurus.
Saya tidak mau, walaupun di kampung dulu kita itu ditekan dengan babinsa, karena ya takiah kita yang itu. Tapi saya bersabar dengan keluarga saya, orang tua saya bersabar karena memang dalam kelas ini mau yang benar, yang lurus. Jadi saya tidak siap bertobat untuk mencabut ucapan saya. Bahkan di depannya para tim itu saya nyatakan begini, para bapak, kita ini percaya diri mengatakan orang luar itu jahiliyah, mati kafir, hanya satu perkara, masalah keamiran. Kita merasa kita punya amir, kita sudah bayar, berarti kita yang sah Islamnya, sedangkan mereka tidak sah Islamnya, bukan orang Islam, karena la Islam itu dari Islam. Nah, sementara saya lihat di dalam Bukhari juz 8 halaman 28, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, barang siapa baiat kepada seseorang tidak musyawarah dengan kaum muslimin, maka nggak boleh diikuti. Jadi sebenarnya kehamilan kita itu tidak memenuhi persyaratan. Nah, saya ngelontarkan begitu Pak ya, udah suasana langsung udah ribut, kacau, sudah tidak tenang lagi. Ya. Jadi pembahasan yang lain sudah nggak disinggung lagi, udah langsung wakil 4 itu sudah bilang, wah iki omongannya ngambrak, nggak karuan, nggak orang genah gitu. Akhirnya kita tinggalkan majelis itu tanpa ditutup dengan resmi, bubar sendiri. Gitu. Jadi kembali ke disampaikan Mas Abdul Razak. Jadi intinya apa yang dikatakan oleh pengurus LDI, ketua umumnya, itu tidak nyambung sebenarnya dengan ya praktek di lapangan. Waktu anak diusir itu tidak ada satu kata pun dari pengurus organisasi bahwa oh itu benar, itu kan meneruskan paradigma baru sesuai sebagaimana apa buku direktur itu ya kan gitu. Tapi dari LDI sama sekali, dari organisasi sama sekali satu kata pun nggak ada. Ya, tidak pernah satu kali pun dilibatkan dalam hal itu. Jadi khusus orang dalam semua, Amir, wakil 4, Pak Bumi, itu aja yang kerja. Jadi mestinya kalau mereka sudah paradigma baru, ya saya tidak perlu diusir. Iya. Tidak perlu disuruh tobat. Gitu. Terima kasih. Jazakumullah khair.